Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak anak-anak. Semoga kalian masih semangat untuk belajar. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan materi PPKN kelas 11, yaitu bab kedua mengenai sistem pemerintahan di Indonesia. Nah, langsung saja Bapak akan menjelaskan sub bab yang pertama terlebih dahulu, yaitu mengenai sistem pemerintahan. Kata sistem berasal dari bahasa Latin, yaitu sistema, dan bahasa Yunani, yaitu sustema. Sementara itu, dalam bahasa Inggris, kata sistem merupakan terjemahan dari kata system yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Dari beberapa pengertian di atas, kita dapat mengatakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian saling terkait satu sama lain, dan setiap bagian atau anak cabang dari satu sistem menjadi induk sistem dari rangkaian, dan demikian seterusnya hingga bagian yang terkecil. Selanjutnya, pengertian pemerintahan. Kata pemerintah, government, secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu kubernao atau nahkoda kapal, yang berarti menatap ke depan. Sementara itu, memerintah berarti melihat ke depan, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat dan negara, memperkirakan arah perkembangan masyarakat pada masa yang akan datang, dan mempersiapkan langkah-langkah kebijakan untuk menyongsong perkembangan masyarakat, serta mengelola dan mengarahkan masyarakat pada tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu sistem pemerintahan negara. Sistem pemerintahan juga dapat diartikan secara sempit dan secara luas. Dalam arti sempit, sistem pemerintah dipahami hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu yang relatif lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner ataupun radikal dari rakyatnya sendiri. Sementara itu, dalam arti luas, sistem pemerintahan bertujuan untuk menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas dan minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, serta menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, dan keamanan, sehingga menjadi sistem pemerintahan yang demokratis. Sistem pemerintahan negara yang dipakai di dunia itu ada 3 yang terkenal. Yang pertama itu ada sistem pemerintahan presidensial, dan yang kedua itu sistem pemerintahan parlementer, dan yang ketiga sistem pemerintahan semi presidensial. Nah, Bapak akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama terlebih dahulu yaitu sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial berakar pada konsep pemisahan kekuasaan yang disebut dengan teori trias politika. Dalam sistem ini, kekuasaan dibagi dan dipisahkan secara tegas ke dalam 3 lembaga secara seimbang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden, yang sekaligus menjabat sebagai kepala pemerintahan. Selain itu, presiden juga dapat membentuk kabinet. Sementara kekuasaan legislatif, kekuasaannya dipegang oleh MPR, DPR, dan DPD. Dan kekuasaan yudikatif, kekuasaannya dipegang oleh MK dan MA. MK adalah Mahkamah Konstitusi dan MA adalah Mahkamah Agung. Nah, contoh negara yang menganut sistem presidensial adalah seperti Amerika Serikat, Indonesia. Nah, itu adalah contoh-contoh negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Yang kedua, sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan parlementer merupakan sistem pemerintahan yang berada di tangan parlemen. Dengan kata lain, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat Perdana Menteri dan dapat menjatuhkan pemerintahan dengan mengeluarkan mosi tidak percaya. Dalam sistem parlementer ini,
Tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Sedangkan hubungan antara eksekutif dan yudikatif sangat erat. Pada sistem ini, kabinet mempertanggungjawabkan segala peraturannya kepada Badan Perwakilan Rakyat. Setiap kabinet yang dibentuk harus mendapat dukungan dan kepercayaan dari parlemen. Yang ketiga, sistem pemerintahan semi-presidensial. Sistem pemerintahan semi-presidensial atau yang biasa juga disebut dual eksekutif merupakan gabungan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Dalam sistem ini, presiden dipilih oleh rakyat sehingga memiliki kekuatan yang besar. Presiden menjalankan pemerintahan bersama-sama dengan Perdana Menteri. Dalam praktiknya, sangat mungkin terjadi pembagian tugas. Misalnya, presiden mengelola urusan luar negeri, sedangkan Perdana Menteri mengurus persoalan dalam negeri. Selain memiliki presiden sebagai kepala negara, sistem semi-presidensial juga memiliki Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Nah, contoh negara yang menganut sistem semi-presidensial adalah seperti negara Mauritania, negara Guinea, dan negara Namibia. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari Bapak. Apabila kalian belum paham atau belum mengerti, kalian bisa hubungi kontak Bapak di akhir video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan juga dalam pembuatan video ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.